Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menyampaikan materi mengenai mengimplementasikan keadilan sosial yang disusun oleh 1. Cahya Yulias Putri Utami dengan NIM A32020130. 2. Alvina Rahmasa Putri dengan NIM A320131. 3. Azura Lulu Firdausi dengan NIM A32020133. 4. Salsabila Atsila dengan NIM A32020141. Makna sila kelima. Keadilan sosial merupakan salah satu sifat masyarakat yang penuh dengan keadilan dan kemakmuran dalam berbagai aspek bagi semua orang. Istilah adil di sini adalah suatu perbuatan yang menunjukkan bahwa seseorang harus memiliki rasa simpati terhadap apa yang menjadi haknya. Keadilan sosial berarti tidak mementingkan diri sendiri saja, tetapi harus mengutamakan kepentingan umum yang didasari oleh tindakan individu dan egoistik. Tetapi salah satu perbuatan yang semacam ini terkandung nilai-nilai keadilan tersebut didasari oleh hakikat keadilan manusia. Keadilan yang berhubungan dengan manusia atau dengan dirinya sendiri, maka manusia harus memiliki rasa peri kemanusiaan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia dikatakan pula sebagai makhluk monopluralisme yang seimbang dalam bermasyarakat. Hal semacam ini juga ditandai oleh kurang lebih 100 juta rakyat Indonesia yang berada di dalam bawah garis kemiskinan. Secara garis besar, sila kelima pernah mengalami masalah atau kekurangan dalam kesejahteraan sosial yang tidak merata. Kasus korupsi terbesar di Indonesia sepanjang sejarah. 1. Kasus korupsi Bank Senturi. Dalam laporan BPK ketika itu, menunjukkan beberapa pelanggaran yang dilakukan Bank Senturi sebelum diambil alih. BPK mengungkapkan 9 temuan pelanggaran yang terjadi Bank Indonesia atau BI. Saat itu dipimpin oleh Budiono, sekarang Wapres, dianggap tidak tegas pada pelanggaran Bank Senturi yang terjadi dalam kurun waktu 2005 sampai dengan 2008. 2. Kasus korupsi BLBI. Bantuan Lindas Bank Indonesia atau BLBI. Kasus bantuan Liku Iditas Bank Indonesia atau BLBI. Kasus BLBI pertama kali mencuat ketika Badan Pemeriksa Keuangan mengungkapkan hasil auditnya pada Agustus tahun 2000. Laporan itu menyebut adanya penyimpangan penyaluran dana BLBI sebesar 138,4 triliun, yang total dana senilai 144,5 triliun. 3. Kasus korupsi Soeharto dan keluarganya. Banyak pendapat dari masyarakat mengenai keluarga Soeharto baik selama menjabat maupun sesudah lengser tahun 1998. Terlepas dari itu, Soeharto dituduh melakukan korupsi dan menimbulkan kerugian negara triliunan rupiah. Bahkan menurut majalah Time besar US$ 15 miliar atau 150 triliun. Nomor 4. Kasus korupsi PLTU Paiton 1 Probolinggo. Kasus pidana Paiton 1 sudah tersedia bukti permulaan yang kuat, yakni hasil audit investigasi BPKP. Kasus dugaan korupsi pengadaan listrik swasta Paiton 1 di Probolinggo bermula dari L markup terhadap capital cost sebesar 48% dari seluruh nilai proyek yang sebesar 7,15 triliun. 5. Kasus korupsi HPH dan dana reboisasi. Hasil audit Ernst & Young pada 31 Juli 2000 tentang penggunaan dana reboisasi mengungkapkan ada 51 kasus korupsi dengan kerugian negara sebesar 15 triliun versi Masyarakat Transparansi Indonesia. Yang terlibat dalam kasus tersebut antara lain Bob Hasan, Prajogo Pangestu, sejumlah pejabat Departemen Kehutanan, dan Tommy Soeharto. 6. Kasus korupsi Edi Tansil atau PT Golden Key. Edi Tansil lahir tahun 1954, adalah seorang pengusaha Indonesia keturunan Tionghoa yang keberadaannya kini tidak diketahui. Ia melarikan diri dari penjara Cipinang, Jakarta pada tanggal 4 Mei 1996 saat tengah menjalani hukuman 20 tahun penjara karena terbukti menggelapkan uang sebesar 565 juta dolar Amerika atau setara dengan sekitar 1,5 triliun rupiah dengan kurs saat itu.
yang didapatkan melalui kredit bank Bapindo melalui grup perusahaan Golden Key Group. Inilah ilustrasi koruptor. Infografik. Kasus korupsi yang terjadi di Indonesia pada tahun 2015 sampai 2019 yang ditindaklanjuti oleh KPK. Pancasila dan korupsi. Pelaku korupsi adalah orang-orang yang tidak mengamalkan Pancasila. Pancasila yang menjadi dasar negara dan pandangan hidup bangsa tidak diamalkan dalam kehidupan nyata sehari-hari. Idealnya, kalau semua warga negara, terlebihnya yang menjadi pejabat dan tokoh-tokoh penting di Republik Indonesia ini mengamalkan nilai-nilai Pancasila, pastilah tidak ada korupsi dan masyarakatnya hidup makmur. Banyak dana yang seharusnya untuk kemajuan negara dan kesejahteraan rakyat masuk ke kantong koruptor dan orang-orang yang terlibat atau terikat di dalamnya. Korupsi jelas bertentangan dengan berbagai nilai Pancasila. Sila ke-1, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Bangsa Indonesia ini dikenal sebagai bangsa yang religius. Seharusnya perilakunya tetap mencerminkan apa yang diajarkan dalam kitab suci dan ajaran agama yang diimani. Korupsi juga bertentangan dengan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Korupsi menjadi perbuatan yang kerdil kemanusiaannya dan sekaligus perilaku yang tidak manusiawi. Korupsi bertentangan dengan sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia, karena korupsi hanya demi persatuan keluarga dan mementingkan diri sendirinya. Korupsi juga berlawanan dengan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sebab korupsi menyalahi kesepakatan hasil musyawarah yang dilandasi hikmat kebijaksanaan. Korupsi menjadi perbuatan yang tidak bijaksana yang dilandasi oleh persengkongkolan segelintir orang tertentu. Akhirnya korupsi juga bertentangan dengan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini sangat jelas karena jauh dari rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Upaya penanggulangan korupsi. Pertama, kegiatan atau tindakan preventif. 1. Membangun dan menyebarkan etos pejabat dan pegawai baik di instansi pemerintah maupun swasta tentang pemisahan yang jelas dan tajam antara milik pribadi dan milik perusahaan atau milik negara. 2. Mengusahakan perbaikan penghasilan atau gaji bagi pejabat dan pegawai negeri sesuai dengan kemajuan ekonomi dan kemajuan swasta agar pejabat dan pegawai saling menegakkan wibawa dan integritas jabatannya dan tidak terbawa oleh godaan dan kesempatan yang diberikan wewenangnya. 3. Menumbuhkan kebanggaan dan atribut kehormatan diri setiap pejabat dan pekerjaan. Kebijakan pejabat dan pegawai bukanlah bahwa mereka kaya dan melimpah, akan tetapi mereka terhormat karena jasa pelayanan kepada masyarakat dan negara. 4. Bahwa teladan dan perilaku pimpinan dan atasan lebih efektif dalam memasyarakatkan pandangan, penilaian, dan kebijakan. 5. Menumbuhkan pemahaman dan kebudayaan politik yang terbuka untuk kontrol, koreksi, dan peringatan sebab wewenang dari kekuasaan itu cenderung disalahgunakan. Yang keenam, hal yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana menumbuhkan sense of belongingness di kalangan pejabat dan pegawai, sehingga mereka merasa perusahaan tersebut adalah milik sendiri dan tidak perlu dikorupsi dan selalu berusaha berbuat yang terbaik.